Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas wujud nikmat Allah yang telah kita nikmati, telah kita rasakan, alhamdulillah dengan wujud nikmat ini benar-benar kita syukuri. Wujud kesyukuran benar-benar sudah menempatkan di dalam perwujudan, maka mendapat suatu keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam ini Ta'ilah Fitua diizinkan oleh Allah memaparkan tentang makom niat. Benar-benar niat ini sudah bermakom di makom sifat dan sudah bermakom di makom rohani dan bermakom di ruh dan bermakom di roh. Bagaimana perwujudan niat kita benar-benar tersambung ke Allah karena kerusakan umat akhir zaman. Niat ini hanya bermakom di dalam sifat. Hingga banyak yang mengingkari makom-makom niat. Karena niat merupakan perwujudan suatu janji. Benar-benar sudah berjanji kepada perintah-perintah Allah untuk melaksanakan perwujudan ilmu yang telah diterima oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dengan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad ini benar-benar sudah bermakom di dalam makom sifat dan bermakom di dalam rohani dan bermakom di dalamnya ruh dan bermakom di nur. Oleh karena itu, Ta'ilah Fitua menghimbau kepada seluruh bagian Ta'ilah Fitua Halawambung bagaimana benar-benar makom niat ini terjaga. Karena sesungguhnya niat ini merupakan suatu janji kita melaksanakan perintah Allah. Nah, bagaimana perwujudan niat kita benar-benar tersambung ke Allah. Dan bagaimana niat kita benar-benar kita ingkari, kita abaikan. Karena perwujudan niat hanya bermakom di dalam sebutan. Niat yang bermakom di sebutan benar-benar tidak memperhatikan perwujudan tentang niat. Karena niat merupakan suatu janji. Janji merupakan makom syahadat. Benar-benar perwujudan tentang niat yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Maka niat-niat ini benar-benar sudah bermakom di rohani. Dan niat sudah bermakom di ruh. Dan niat sudah bermakom di nur. Ini niat yang tersambung ke Allah. Oleh karena itu suatu wujud daripada niat yang tidak tersambung. Karena niat yang tidak tersambung hanya bermakom di sebutan. Perhatikan satu contoh. Kita benar-benar sudah niat melaksanakan sholat. Karena niat yang bermakom di dalam pelaksanaan sholat hanya bermakom di sifat. Maka inilah yang terjadi, suatu wujud daripada mengabaikan, mengingkari. Tempatkan di dalam diri kita. Alhamdulillah dengan perwujudan suatu ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka niat ini terjaga. Waktu demi waktu, benar-benar niat ini terjaga. Oleh karena itu suatu wujud daripada niat. Apakah seluruh bagian Ta'ilah Fitua Halawambung? Apakah termasuk tidak mengingkari niat-niat yang benar-benar yang telah kalian janjikan melaksanakan perintah-perintah Allah? Oleh karena itu suatu niat hanya berwujud di dalam makom sifat, maka niat ini masih diabaikan. Begitu pula niat bermakom di rohani masih tergoda. Namun kalau niat sudah bermakom di ruh dan niat sudah bermakom di nur,
maka niat inilah yang benar-benar yang diterima oleh Allah. Alhamdulillah pada malam ini Tailo Pitua diperintahkan oleh Allah menggambarkan wujud daripada makom niat. Niat benar-benar sudah berwujud di dalam makom sifat, maka sifat ini mulia. Niat benar-benar sudah bermakom di rohani, maka perwujudan suatu perintah-perintah Allah ini diperhatikan. Maka makom-makom sifat inilah benar-benar sudah menyatu dengan makom rohani, dan menyatu dengan makom ruh, dan menyatu dengan makom nur. Oleh karena itu suatu perwujudan niat yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, mari kita renungi dan mari kita tempatkan. Apakah selama kita hidup, apakah kita tidak mengabaikan niat-niat tersebut? Alhamdulillah pada malam ini Tailo Pitua diperintahkan oleh Allah menggamblangkan suatu wujud daripada niat. Benar-benar niat ini benar-benar terjaga. Wujud yang dikandung terjaga ini benar-benar kita perhatikan suatu janji kita terhadap melaksanakan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah dengan perwujudan tentang niat ini benar-benar sudah berwujud. Benar-benar melaksanakan wujud daripada niat yang telah kita laksanakan secara syariat berangkat dari sholat. Apakah niat ini terjaga? Apakah niat ini benar-benar masih berkiblat ke perintah-perintah Allah? Kerusakan umat akhir zaman hanya niat dengan lisan, namun perwujudan benar-benar dalam suatu wujud makom sifat, maka inilah perwujudan yang mengingkari suatu niat tersebut. Tanyakanlah di dalam diri kita masing-masing, bagaimana kalau kita benar-benar berniat melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Apakah suatu wujud daripada makom niat kita perhatikan? Banyak yang di akhir zaman ini hanya tahu niat, namun niat hanya secara bahasa. Bahasa yang dikandung hanya secara lisan. Namun setelah perwujudan, maka terjadi suatu keingkaran terhadap niat-niat tersebut. Maka inilah Allah menurunkan kemurkaan di akhir zaman ini. Alhamdulillah dengan perwujudan. Kita lahir ini karena niat. Karena niat merupakan janji. Janji untuk penerimaan pelaksanaan perintah-perintah Allah. 10 perintah dan 10 larangan. Apakah suatu perwujudan yang benar-benar janji kita? Benar-benar kita perhatikan. Namun kalau hanya janji dengan suatu perwujudan bahasa merupakan perwujudan makom sifat, maka inilah suatu terjadi suatu keingkaran. Keingkaran merupakan mengabaikan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu suatu makom niat kalau kita perhatikan, maka wujud daripada makom pikiran mulia, makom mata mulia, makom telinga mulia, mulut dan hidung, kalbu, dubur, kemaluan kaki dan tangan mulia. Karena benar-benar sudah berjanji melaksanakan perintah Allah. Karena Allah telah berfirman, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kita benar-benar sudah niat melaksanakan salat. Apakah wujud daripada niat kita benar-benar sudah bermakom di ruh atau sudah bermakom di nur? Maka inilah yang tersambung. Namun kalau niat hanya bermakom di suatu perwujudan kalimat-kalimat, maka inilah terjadi sesuatu godaan. Karena yang digoda merupakan makom sifat. Begitu kita sudah berjanji, setelah Allah berikan suatu nikmat, maka begitu kita melihat, begitu kita untuk melaksanakan, apakah suatu niat ini benar-benar masih kita imani? Karena niat merupakan janji kita terhadap perintah Allah. Alhamdulillah seluruh bagian Tailo Pitua Lombok pada malam ini benar-benar sudah memahami tentang niat,
berangkat niat dari makom sifat, kemudian niat makom rohani, kemudian niat makom ruh, kemudian niat yang makom nur. Karena hanya niat makom nur dan niat makom ruh, maka inilah yang tersambung. Namun kalau niat bermakam di sifat, bermakam di rohani, masih ada godaan. Begitu meminta kekayaan, setelah Allah anugerahkan kekayaan, kalian sendiri yang mengingkari. Alhamdulillah Ta'ilop Ituah diberikan petunjuk oleh Allah. Semoga seluruh bagian Ta'ilop Ituah lawamu tidak mengingkari suatu wujud daripada niat. Niat merupakan janji yang diperintahkan oleh Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apakah selama ini kita mau benar-benar menempatkan suatu niat di dalam pelaksanaan salat, berangkat dari salatnya subuh, kemudian salatnya zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, benar-benar sudah kita tempatkan wujud daripada niat. Apakah makom salat subuh benar-benar kita tidak ingkari? Begitu pula salat yang zuhur, apakah benar-benar kalbu kita ini tidak mengingkari suatu wujud daripada niat? Begitu pula asar, maghrib dan isya, benar-benar terjaga suatu makom perintah-perintah Allah, benar-benar perwujudan suatu salat 5 waktu, benar-benar sudah berwujud makom-makom niat, berangkat dari niatnya sifat, niatnya rohani, niatnya yang bermakom di ruh, dan niatnya bermakom di nur. Oleh karena itu Ta'ilop Ituah mengajarkan kepada seluruh bagian Ta'ilop Ituah lawamu, benar-benar niat yang sudah bermakom di rohani, dan sudah bermakom di nafas, kemudian sudah bermakom di ruh, maka itulah yang mendapat suatu jaminan dari Allah. Alhamdulillah, seluruh bagian Ta'ilop Ituah lawamu malam ini menjadi satu perenungan. Benar-benar kita memasuki di bulan Muharram ini, apakah selama ini kita tidak mengingkari niat-niat yang telah kita janjikan melaksanakan salat, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Apakah kalian benar-benar tidak mengingkari janji kalian terhadap ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad? Alhamdulillah pada malam ini Ta'ilop Ituah menggamblangkan benar-benar wujud daripada niat, benar-benar niat kalian tersambung ke Allah, maka benar-benar wujud daripada ketaatan, ketakwaan kalian, benar-benar wujud niat kalian, benar-benar yang kalian kiblatkan ke Allah, maka inilah yang mendapat suatu anugerah dari Allah. Namun kalau niat hanya bacaan, hanya sebutan, maka inilah terjadi suatu keingkaran, mengabaikan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah Ta'ilop Ituah diperintahkan oleh Allah menggamblangkan suatu wujud daripada kesempurnaan niat. Benar-benar niat kalian, satu contoh kalian mengobati. Dalam wujud pengobatan ini merupakan ilmu ruqyah yang diajarkan oleh Ta'ilop Ituah lawamu. Begitu kalian benar-benar niat kalian tulus, yang kalian tempatkan di rohani, kemudian tempatkan di nafas, kemudian di nur, maka inilah niat-niat kalian inilah mendapat suatu jaminan dari Allah. Namun bagaimana niat kalian tidak mendapat suatu keberkahan dari Allah, maka terjadilah suatu keingkaran, mengabaikan terhadap janji kalian terhadap perintah-perintah Allah. Maka Allah turunkan kemurkaan. Alhamdulillah Ta'ilop Ituah menegaskan kepada kalian semua, bagian Ta'ilop Ituah maupun bagian penggemar di YouTube, tempatkan perwujudan. Apakah selama ini kalian benar-benar sudah menempatkan niat dan usaha
benar-benar sudah bermakom di sifat. Sifat merupakan suatu perwujudan kalimat. Kalimat perwujudan bahasa. Apakah suatu wujud sifat bahasa yang benar-benar kalian tempatkan? Apakah suatu wujud daripada janji kalian benar-benar kalian hadapkan ke Allah? Kalau benar-benar suatu wujud daripada niat dan usali yang kalian sudah hadapkan ke Allah, maka tidak terjadi suatu keingkaran. Keingkaran merupakan perwujudan jin, iblis, dan setan. Benar-benar yang sudah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam ini Ta'ila Fitua diperintahkan oleh Allah menggambelangkan wujud daripada kesempurnaan niat. Benar-benar kita niat menempatkan kesucian, berangkat dari istinja, junub, dan wudu. Benar-benar kalian sudah tempatkan, maka terjaga suatu perwujudan makom sifat pikiran, sifatnya mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kemaluan, kaki, dan tangan, karena kalian benar-benar sudah memahami tentang makom niat. Benar-benar niat kalian sudah kalian perhatikan, maka tidak ada lagi suatu keingkaran. Maka inilah yang penghuni surga. Surga-surga yang benar-benar yang sudah dipaparkan oleh Ta'ila Fitua Lombok. Surga pertama, surga kedua, ketiga, keempat. Inilah wujud daripada makom cahaya. Cahaya surga pertama, cahaya surga kedua, ketiga, keempat. Nanti itu mengenal suatu makom cahaya. Surganya Allah. Berangkat dari surga sifatnya Allah. Surganya rohani Allah. Surga ruh Allah. Surga nur Allah. Nanti itu kita mengenal makom surga Firdaus. Makom kodimnya Allah. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ila Fitua Lombok dan seluruh penggemar di YouTube yang mengimani benar-benar wujud daripada ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Apakah selama ini kita termasuk tidak mengingkari janji kita? Coba kita perhatikan. Kita sudah niat dan usari menempatkan yang dikandung melaksanakan wujud daripada salat. Benar-benar kalian sudah niat dan sudah berwujud salat, maka benar-benar terjaga makom niat. Benar-benar kalian hanya bertiba di suatu sebutan, maka salat kalian belum terjaga. Oleh karena itu Ta'ila Fitua benar-benar menegaskan kepada kalian, benar sudah berwujud salat, maka perwujudan makom-makom sifat ini sudah terjaga. Karena benar-benar sudah dilandasi dengan niat. Niat merupakan janji kalian. Janji kalian benar-benar menerima dan melaksanakan perwujudan yang diperintahkan oleh Allah, yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu Ta'ila Fitua diperintahkan menggamblarkan perwujudan tentang makom niat. Apakah selama ini niat-niat kita tidak ingkari? Dan selama ini usaha kita tidak diingkari. Oleh karena itu tanyakanlah di dalam diri kita masing-masing. Alhamdulillah kita memasuki di bulan Muharram ini, mari kita renungi dan memohon ampun ke Allah. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ila Fitua yang benar-benar yang tidak pernah yang mengingkari tentang wujud daripada niat, maka inilah mendapat suatu jaminan surganya Allah. Alhamdulillah Ta'ila Fitua diperintahkan menggamblarkan suatu wujud daripada makom niat. Tempatkan di dalam diri kita, pergunakan ikhlas kalian, bacalah wujud daripada niat kalian. Apakah selama hidup kalian, apakah tidak mengingkari suatu niat? Niat merupakan janji menerima, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillah dengan perwujudan niat kalian benar-benar sudah disertai dengan perwujudan melaksanakan sholat 5 waktu, maka benar-benar kalian perhatikan makom niat, maka sholat ini terjaga. Tidak ada lagi wujud daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pikiran kalian hanya mulia, mata kalian hanya mulia, mulut kalian mulia, hidung kalian mulia, qalbu benar-benar hanya berwujud mulia karena sudah dilandasi dengan niat.
Alhamdulillah dengan wujud daripada makom niat. Niat merupakan makom syahadat. Syahadat merupakan kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar-benar wujud daripada kesaksian. Alhamdulillah wujud daripada kesaksian makom niat ini. Oleh karena itu suatu perwujudan. Benar-benar pikiran kita yang sudah berwujud niat. Begitu mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kemaluan kaki dan tangan benar-benar sudah berwujud niat, maka benar-benar terjaga. Namun kalau hanya niat dengan bahasa, bahasa merupakan ucapan, tidak memperhatikan makom suatu janji, maka terjadilah suatu perbuatan keji dan mungkar. Inilah niat yang tidak tersambung, niat-niat yang tidak dihadapkan ke Allah. Inilah wujud daripada yang mengingkari bagaimana kita bisa mengenal ruh, bagaimana kita bisa mengenal nur. Maka berangkat dari makom niat. Perhatikan niat kalian, apakah niat kalian benar-benar sudah terjaga. Benar-benar makom niat sudah terjaga, maka wujud daripada makom pikiran, mata, telinga, mulut, hidung, kalbu, dubur, kemaluan kaki dan tangan hanya berwujud mulia. Maka inilah yang sesungguhnya makom-makom niat, inilah yang bersaksi. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilopitu Halawumbu pada malam ini dan seluruh penggemar di YouTube, Ta'ilopitua benar-benar yang diperintahkan oleh Allah. Karena yang dapat memahami tentang makom sorga hanya selain yang dipusakai. Berangkat dari cahayanya sorga makom ruh, ruhnya Muhammad. Kemudian sorga makom nurunnya Muhammad. Kemudian makom sorga Muhammad Rasul dan Muhammad utusan. Ini yang merupakan makom-makom sorga, makom cahaya. Kemudian makom surganya Allah. Inilah makom empat cahaya berangkat dari sifatnya Allah. Makom alif. Kemudian lam, rohani Allah. Kemudian ruh Allah. Inilah lam alif. Kemudian ha. Inilah makom-makom nur. Alhamdulillah dengan perwujudan hanya selain yang benar-benar yang sudah mirat, yang dapat menggabungkan makom-makom surga tersebut. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilopitu Halawumbu benar-benar tidak mengingkari dan tidak mengabaikan apa yang merupakan suatu niat. Niat kalian benar-benar berjanji melaksanakan perintah-perintah Allah, maka inilah mendapat suatu jaminan hanya selain surgaku. Alhamdulillah dengan perwujudan syariat yang diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, agar kita semua sebagai umat tidak mengingkari syahadat. Syahadat merupakan janji, janji merupakan kesaksian. Apakah selama ini makom-makom salat ini kalian tidak ingkari, kalian sudah salat, kemudian masih berwujud suatu kejaliman, maka inilah yang mengingkari makom niat. Alhamdulillah pada malam ini Ta'ilopitua diperintahkan oleh Allah menggabungkan suatu perwujudan makom-makom niat dan usali. Benar-benar niat usali yang kalian perhatikan, yang kalian imani, maka kesempurnaan salat kalian. Karena salat tanpa ada niat, maka salat itu hanya merupakan suatu gerakan. Karena suatu makom salat itu karena dilandasi dengan niat. Niat merupakan suatu penerimaan makom janji yang benar-benar yang diterima oleh Nabi Sayyidina Muhammad dan diajarkan kepada umat akhir zaman ini. Alhamdulillah umat akhir zaman benar-benar tidak mengingkari suatu wujud daripada niat. Niat merupakan janji terhadap suatu perintah-perintah Allah. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalian sudah berjanji melaksanakan salat dan melaksanakan wujud daripada perintah Allah yang dikandung kemuliaan. Ini yang dikandung di dalam sholat. Oleh karena itu wujud daripada sholat yang sudah berwujud di dalam makom sifat, di dalam makom rohani, maka sifat dan rohani ini sudah berwujud mulia. Namun kalau sholat hanya dijadikan suatu gerakan,
namun tidak memperhatikan suatu makom niat, maka salat itu hanya gorakan. Alhamdulillah seluruh bagian ta'iluf itu alawambu pada malam ini dan seluruh penggemar di YouTube yang benar-benar memperhatikan suatu makom-makom niat yang sudah digambarkan oleh ta'iluf itu alawambu ini. Benar-benar kalian perhatikan niat merupakan janji. Kalian tidak mengingkari dan tidak mengabaikan suatu janji kalian. Benar-benar yang diperintahkan oleh Allah, yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Benar-benar kalian tempatkan. Oleh karena itu, ta'iluf itu selalu menempatkan suatu wujud daripada makom niat. Benar-benar suatu makom niat tersambung ke Allah, maka makom-makom sifat-sifat inilah terjaga. Sifat pikiran, sifat mata, sifat telinga, sifat mulut, sifat hidung, qalbu, tubuh, kemaluan kaki dan tangan terjaga. Karena sudah berjanji. Janji adalah niat. La ilaha illallah. Alhamdulillah seluruh bagian ta'iluf itu halamu. Pada malam ini ta'iluf itu mengimbau kepada seluruh yang mengimani. Benar-benar mengimani berarti sudah memahami tentang makom niat. Niat yang benar-benar sudah bermakom di sifat. Maka sifat ini benar-benar sudah berkiblat kepada rohani. Dan rohani sudah berkiblat kepada ruh. Dan ruh sudah berkiblat kepada nur. Inilah wujud daripada makom niat. Kalau niat hanya ucapan, bisa tergoda, bisa ingkar. Tanyakanlah di dalam diri kita masing-masing. Semoga kalian paham. Kerusakan umat akhir zaman, hingga itu Allah murka. Benar-benar sudah berjanji melaksanakan perintah-perintah Allah. Namun niat-niat ini hanya merupakan suatu wujud daripada bahasa. Makom-makom sifat tidak terjaga. Inilah wujud daripada yang mengingkari. Mengingkari atas suatu wujud daripada janji terhadap penerimaan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah. Tak bagian ta'iluf itu hal pada malam ini. Benar-benar merenungi dan termasuk benar-benar melaksanakan suatu wujud daripada makom niat. Maka niat ini benar-benar terjaga. Tidak mengingkari dan tidak mengabaikan. Maka inilah yang kekal. Namun kalau kalian hanya niat, kemudian kalian ingkari, maka itulah yang tidak akan kekal. Inilah yang Allah hancurkan. Oleh karena itu suatu perjalanan ta'iluf itu halwamu. Yang benar-benar sudah menempatkan suatu niat. Niat merupakan suatu perintah Allah. Yang benar-benar yang diturunkan. Maka kita benar-benar sudah berjanji melaksanakan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu ta'iluf itu selalu melaksanakan perwujudan talqin. Talqin merupakan wujud daripada janji kalian. Apakah kalian benar-benar mengimani ajaran ta'iluf itu halwamu? Karena ajaran ta'iluf itu halwamu ini merupakan wujud daripada perintah Allah. Karena ta'iluf itu ini benar-benar yang sudah berdialog dengan kedirinya Allah. Dan sudah berdialog dengan kerajaan Allah. Alhamdulillah. Oleh karena itu ta'iluf itu menggambarkan makom-makom surga. Surga yang pertama cahayanya seperti apa? Surga kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. 9 surga ini benar-benar yang sudah diterima oleh ta'iluf itu halwamu. Oleh karena itu ta'iluf itu mengajarkan suatu perwujudan. Makom-makom ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita diakui oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Benar-benar sudah berwujud makom. Niat kita benar-benar tulus. Niat kita benar-benar tidak diingkari dan tidak diabaikan. Maka niat inilah yang tersambung. Diakui sebagai umatku. Inilah wujud daripada kalimat-kalimat yang telah disyariatkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhiru umatku benar-benar berwujud kalimat la ilaha illallah. Berarti tidak mengingkari niat kalian. Tidak mengabaikan niat kalian. Namun kalau kalian tidak paham tentang wujud daripada niat.
niat merupakan janji. Bagaimana kalian berjanji sesama, kemudian kalian abaikan, apakah tidak berdosa? Apalagi kalian sudah berjanji kepada ruh dan nur. Kemudian Allah, apakah kalian tidak mendapat suatu keburukan? Kerusakan umat akhir zaman telah mengingkari suatu wujud daripada niat. Benar-benar niat hanya dijadikan suatu wujud daripada bahasa, namun tidak ditempatkan secara perwujudan. Oleh karena itu makom niat merupakan makom janji. Janji merupakan makom syahadat. Syahadat merupakan kesaksian. Benar-benar kita imani, maka makom-makom niat ini tidak akan tergoda. Karena kalian benar-benar tunduk kepada perintah-perintah Allah, maka niat kalian ini benar-benar diberikan suatu keberkahan dari Allah. Namun niat kalian hanya dijadikan suatu bahasa, kalian tidak imani, hanya niat hanya dengan sebutan, namun pelaksanaan secara perwujudan tidak berwujud, hanya merupakan perwujudan bahasa, maka inilah yang selalu mengingkari niat-niat yang tergoda oleh jin, iblis, dan setan. Kalau niatnya masih bermakom di dalam sebutan, maka inilah terjadi suatu keingkaran, mengabaikan atas niat yang telah kalian terima. Benar-benar kalian sudah berjanji, maka perhatikan suatu janji kalian. Kalian melaksanakan sholat, sudah berjanji. Janji merupakan niat. 2 rakaat. Apakah sholat kalian? Benar-benar kalian tidak ingkari. Benar kalian sudah niat dan terjaga makom niat, maka sholat itu sempurna. Sholat sudah berwujud di niat, berarti sudah bermakom di sifat. Sifat itu mulia. Namun kalau sholat hanya bermakom di jasmania, hanya niat bermakom di jasmania, tidak memahami apa yang dikandung makom niat tersebut, maka inilah menjadi gontayangan. Oleh karena itu wujud cinta kasih dari Ta'ilop itu halwamu. Benar-benar sudah niat. Benar-benar sudah niat melaksanakan wujud daripada perintah Allah. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kalian sudah melaksanakan salat, maka makom-makom sifat kalian benar-benar mulia. Inilah salat yang benar. Maka niat inilah yang tersambung memancarkan suatu aroma-aroma. Aroma-aroma surga. Oleh karena itu perwujudan suatu makom salat. Salat merupakan pancaran cahaya dari surganya Allah. Karena salat ini diterima perjalanan suatu mi'raj. Nabiullah Sayyidina Muhammad menerima perintah dari Allah. Alhamdulillah dengan suatu perintah Allah ini yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dengan makom-makom salat dilandasi dengan suatu wujud daripada janji-janji merupakan suatu niat benar-benar mencegah makom-makom sifat pikiran, sifatnya mata, telinga, mulut, dan hidung, kalbu, tubuh, kemaluan kaki dan tangan. Benar-benar kalian sudah berjanji melaksanakan makom-makom salat tersebut, maka inilah berwujud kemuliaan, maka salat ini yang benar. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilop itu dan seluruh penggemar di YouTube benar-benar kalian tidak mengingkari janji kalian. Renungilah, tempatkan niat kalian di dalam pelaksanaan salat. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalian sudah salat, namun kalian ingkari, kalian masih berwujud perbuatan keji dan mungkar yang diharamkan oleh Allah. Apakah kalian tidak termasuk mengingkari suatu janji kalian? Oleh karena itu Ta'ilop itu wujud cinta kasih kepada seluruh umat akhir zaman. Allah menurunkan suatu kemurkaan karena kerusakan umat akhir zaman yang benar-benar telah mengingkari, mengabaikan segala macam suatu wujud daripada janji. Benar-benar kalian sudah berjanji melaksanakan perintah-perintah Allah, maka makom-makom niat ini kalian tidak ingkari. Alhamdulillah pada malam ini Ta'ilop Tua menghimbau kepada seluruh para santri-santri, benar-benar sudah berwujud niat, maka melaksanakan perintah-perintah Allah,
dan meninggalkan perwujudan yang dilarang oleh Allah, karena kalian sudah berjanji menerima perintah dari Allah. Benar-benar kalian sudah melaksanakan berangkat dari istinja, junub, air wudhu, sholat, puasa, zakat, dan haji. Benar-benar kalian sudah tempatkan perwujudan. Kalian tidak ingkari, maka kalian penghuni surga. Namun kalian hanya berwujud niat kalian hanya di rohani dan di sifat. Benar-benar kalian tidak perhatikan, kalian sendiri yang mengingkari. Coba kita tempatkan di diri kita. Tadinya kita benar-benar disiksa. Kemudian kita bermohon, ya Allah, berilah hamba ampunan dan kesembuhan. Namun setelah Allah berikan suatu mukjizat, kalian diberikan kebebasan, kesembuhan dari segala macam penyakit. Namun setelah kalian sembuh, dan Allah telah memfasilitasi kalian, namun kalian apakah masih memperhatikan janji kalian terhadap perintah-perintah Allah? Benar-benar kalian memperhatikan suatu janji kalian terhadap perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad, maka inilah diakui sebagai umat Nabi Sayyidina Muhammad. Namun kalau niat hanya merupakan bahasa, kemudian perwujud dan makom sifat masih berwujud jalin, berarti belum memahami tentang makom niat. Niat merupakan janji. Semoga seluruh bagian Tajdid Fitu Alamu dan seluruh penggemar di YouTube dapat memahami. Benar-benar kalian kembali ke jalan yang benar. Kalian benar-benar sudah berjanji dari sejak kalian lahir, kemudian sampai umur sekarang, kalian tempatkan perenungan makom istighfar. Apakah selama ini kalian tidak mengingkari janji kalian? Benar-benar kalian sudah memohon ampun ke Allah, memohon ampunan ke Allah. Segala macam janji yang kita ingkar, yang kita abaikan, maka kembalilah ke jalan yang benar dan memohon ampun ke Allah. Dan mari kita sempurnakan suatu niat kita yang benar-benar yang diperintahkan oleh Allah. Janji ini merupakan wujud daripada niat makom syahadat. Karena kita diciptakan dari setetes air. Air jadi segumpal darah, darah jadi segumpal daging. Maka dengan perwujudan makom-makom sifat dan rohani, benar-benar sudah berjanji penerimaan perintah dari Allah, maka telah menitipkan roh. Alhamdulillah, Tajdid Fitu sudah mengkamblangkan dan sudah menyiarkan di YouTube. Semoga seluruh penggemar di YouTube dapat memahami. Benar-benar kalian sudah memahami tentang makom niat, berarti kalian tidak mengolok-olok perintah-perintah Allah. Yang dikandung mengolok-olok hanya mempermainkan perintah-perintah Allah. Maka inilah yang mendapat suatu kemurkaan di akhir zaman ini. Allah tenggelamkan seluruh alam semesta. Oleh karena itu wujud cinta kasih dari Tajdid Fitu Alamu benar-benar mengkamblangkan suatu perwujudan makom-makom ilmu. Oleh karena itu suatu makom ilmu, bagaimana kita benar-benar memperhatikan wujud daripada niat. Benar-benar kalian sudah berniat, niat yang sempurna, niat dijadikan suatu makom syahadat. Syahadat merupakan wujud daripada saksi, wujud daripada ketakwaan terhadap menjalankan perintah-perintah Allah. Tidak ada lagi wujud daripada yang mengingkari, mengabaikan suatu wujud daripada niat. Maka niat ini benar-benar kita laksanakan secara perwujudan. Perwujudan berangkat dari sifat, kemudian perwujudan dari rohani, dan perwujudan dari ruh, dan perwujudan dari nur. Inilah niat yang sesungguhnya, yang benar. Oleh karena itu suatu perwujudan, niat yang bermakom di sifat. Coba perhatikan, begitu kita melepaskan suatu wujud daripada niat, namun di dalam rohani, bagaimana? Di dalam niat, di dalam rohani. Kemudian, di dalam makom sifat, bagaimana? Oleh karena itu, wujud daripada niat, bermakom di sifat, dan bermakom di rohani, dan bermakom di ruh, maka inilah niat yang benar. Namun kalau niat hanya ucapan, ini
merupakan suatu perwujudan yang benar-benar banyak yang mengingkari, mengabaikan. Oleh karena itu suatu wujud daripada bahasa begitu keluar dari mulut, namun di dalam rohani bagaimana? Oleh karena itu suatu wujud daripada kalimat-kalimat merupakan kalam. Benar-benar makom sifat ini benar-benar sudah berwujud niat, maka sifat ini mulia. Begitu pula rohani benar-benar sudah berwujud niat, maka inilah yang sudah menyatu dengan ruh. Dan ruh sudah menyatu dengan nur, nur sudah menyatu dengan nur Rasul dan utusan, nanti itu mengenal surganya Allah. Alhamdulillah pada malam ini Ta'idah Fitua diperintahkan oleh Allah. Benar-benar umat akhir zaman benar-benar memohon ampun ke Allah karena kita kerusakan di akhir zaman ini hanya tahu menyebut niat, namun perwujudan niat itu benar-benar tidak terjaga. Kita sendiri yang mengingkari. Kita sudah niat dalam bahasa Arab, namun tidak dipahami apa yang dikandung, yang diajarkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu suatu perwujudan hadisnya Rasulullah, bacalah dan pahamilah isi yang dikandung, agar benar-benar makum niat ini benar-benar terjaga. Oleh karena itu suatu perjalanan menyempurnakan rukun Islam kelima dilandasi dengan niat. Niat yang bermakom di dalam makom sifat, niat yang bermakom di rohani, dan niat yang sudah bermakom di ruh, dan niat sudah menyatu dengan nur. Ini yang dikandung di dalam makom-makom niat tersebut. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'idah Fitua Lomo pada malam ini, semoga kalian tidak mengingkari niat-niat kalian. Kalian sudah berjanji. Benar-benar kalian berjanji meminta ke Allah dan melaksanakan perintah Allah. Ya Allah, turunkanlah suatu kekayaanmu. Setelah Allah menurunkan kekayaan, maka terjadilah suatu keingkaran dan mengabaikan atas wujud daripada janji. Maka janji inilah yang diajak oleh Allah. Janji merupakan makom jasmania. Janji merupakan makom dalam rohani. Janji yang bermakom di nafas. Janji yang bermakom di ruh. Hidupnya jasad karena sifat. Hidupnya sifat karena rohani. Hidupnya rohani karena ruh. Hidupnya ruh karena nur. Hidupnya nur karena Allah. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'idah Fitua Halwambu pada malam ini menjadi permintaan kita semua. Dan kita memohon ampun ke Allah karena kita termasuk telah mengingkari dan mengabaikan wujud daripada janji kita terhadap perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Tiap waktu kita berjanji, tiap waktu kita usalli, namun kita sendiri yang mengingkari suatu janji kita. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah selama ini kalian melaksanakan salat? Apakah kalian tidak mengingkari janji kalian? Karena salat merupakan perintah Allah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah selama ini kalian melaksanakan salat? Apakah kalian tidak mengingkari suatu janji kalian? Maka inilah Ta'idah Fitua menghimbau kepada seluruh bagian Ta'idah Fitua Halwambu. Mohonlah ampun ke Allah dan renungilah janji kita terhadap Allah, karena Allah telah memerintahkan. Maka mari kita renungi bersama. Inilah himbauan dari Ta'idah Fitua Halwambu. Benar-benar wujud cinta kasih dari Ta'idah Fitua Halwambu kepada seluruh bagian Ta'idah Fitua Halwambu dan seluruh penggemar di YouTube yang benar-benar ingin belajar tentang ilmu yang diajarkan oleh Ta'idah Fitua Halwambu, maka benar-benar tampakkan wujud keimanan kalian. Benar-benar kalian mengimani, kalian baru tahu menyebut surga, namun perwujudan surga kalian tidak akan tahu, karena kalian tidak menemui Ta'idah Fitua Halwambu.
Karena Tailo Pitua menjelaskan tentang surga ini. Karena Tailo Pitua sudah mirap dan sudah dibedah. Benar-benar perwujudan tentang makom surga. Oleh karena itu Tailo Pitua menjelaskan surga yang pertama cahaya seperti apa. Surga kedua cahaya seperti apa. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Surganya seperti apa. Karena wujud daripada surga merupakan wujud daripada cahaya. Alhamdulillah dengan wujud daripada surga-surga. Inilah yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Benar-benar kita memperhatikan wujud daripada syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita menjadi penghuni surga? Maka kembalilah kepada ajaran makom niat. Niat benar-benar yang diajarkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Berjanji kalian melaksanakan sholat. Dan melaksanakan puasa. Dan melaksanakan zakat. Dan melaksanakan istinja junub air wudu. 10 perintah ini benar-benar kalian laksanakan. Benar-benar kalian tidak ingkari. Dan tidak diabaikan. Maka inilah yang mendapat penghuni surga. Namun kalau hanya dengan suatu bahasa. Hanya dijadikan bahasa. Perwujudan sifat masih zalim. Maka inilah yang dipertanyakan. Alhamdulillah Tailo Pitua menggamblangkan kepada kalian semua. Mengajarkan tentang cahaya surga. Cahaya surga ini benar-benar yang sudah disyariatkan. Perwujudan. Berangkat dari istinja junub air wudu. Salat puasa zakat dan zakat. Inilah cahaya-cahaya surga. Oleh karena itu suatu wujud daripada janji. Bagaimana kalian bisa untuk mengenal surga. Kalau benar-benar kalian laksanakan wujud daripada janji kalian. Tidak kalian ingkari. Maka kalian akan mengenal cahaya surga. Ini cahaya-cahaya surga merupakan perwujudan dari suatu makom syariat. Karena penerimaan suatu makom sholat ini dari surganya Allah. Alhamdulillah Tailo Pitua karena diperintahkan oleh Allah. Karena Tailo Pitua sudah berdialog dengan kedimnya Allah. Dan berdialog dengan kerajaan Allah. Maka inilah Tailo Pitua menjelaskan sesungguhnya. Alhamdulillah jangan sampai kalian hanya bertindak di suatu niat bahasa. Namun tidak ada suatu perwujudan. Niat hanya merupakan bahasa. Perwujudan sama sekali tidak ada. Oleh karena itu Tailo Pitua mengajarkan suatu makom niat. Niat merupakan janji. Benar-benar suatu janji kalian kemudian ada perwujudan. Maka inilah yang mendapat suatu keberkahan dari Allah. Dan mendapat syafaat dari Nabi Sayyidina Muhammad. Karena Nabi Sayyidina Muhammad benar-benar suatu perwujudan makom-makom nur. Berangkat dari nur utusan. Kemudian nur makom rasul. Dan nur makom bumi. Dan ruh makom ruh bumi. Kemudian rohani bumi. Sifatnya bumi. Inilah wujud daripada Nabi awal zaman. Dan Nabi akhir zaman. Alhamdulillah. Dengan penutup seluruh para Nabi yang telah mengajarkan suatu kesempurnaan. Makom-makom perintah-perintah Allah. Oleh karena itu suatu wujud daripada janji kalian. Terhadap perintah-perintah Allah. Maka kalian tidak ingkari. Bagaimana wujud daripada mengingkari? Kalian sudah berjanji, namun kalian tergoda. Itulah termasuk yang mengingkari janji kalian. Alhamdulillah Tailo Pitua menghimbau kepada seluruh para santri yang benar-benar yang menjalankan dan mengimani dan tidak termasuk mengingkari wujud daripada janji terhadap perintah-perintah Allah. Alhamdulillah, maka inilah yang penghuni-penghuni surga. Alhamdulillah Tailo Pitua selalu mengingatkan wujud daripada makom-makom janji. Benar-benar janji kalian memperhatikan. Tailo Pitua benar-benar yang sudah mengajarkan wujud daripada janji. Apakah janji kalian benar-benar tulus, taat, takwa? Berarti tidak ada lagi yang mengingkari. Alhamdulillah dengan perwujudan. Tailo Pitua menghimbau kepada seluruh bagian Tailo Pitua Lobo dan seluruh penggemar di YouTube. Apakah kalian tidak mengingkari janji kalian? Bagaimana yang dikandung yang mengingkari janji kalian? Kalian sudah salat. Namun salat kalian ingkari. Kalian masih melakukan kezaliman. Masih bercaci maki. Masih dendam, masih dengki.
Inilah yang benar-benar yang mengingkari janji kalian. Maka inilah yang Allah tenggelamkan alam semesta. Seluruh bagian ta'ila fituhalawamu. Ta'ila fituhalawamu yang diperintahkan. Menjalankan wujud kesempurnaan ilmu. Yang benar-benar yang diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena umat akhir zaman benar-benar berwujud kerusakan. Yang kerusakan yang dikandung. Sudah berjanji di hadapan Allah. Melaksanakan suatu kemuliaan. Namun masih mengingkari. Wujud yang mengingkari. Masih berdebat, berfitnah, bercaci maki. Yang benar-benar masih serakah. Tidak ada satupun perwujudan. Cinta, kasih, saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi. Inilah yang Allah turunkan kemelukaan tenggelamkan alam semesta ini. Ayat itu menggambarkan ini atas wujud perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, ayat itu mengajak kepada seluruh penghuni alam semesta. Kembalilah ke jalan yang benar. Benar-benar jalan yang benar-benar jelas dengan suatu wujud daripada niat. Niat kita benar-benar menghadap Allah. Menghadap Allah. Kita sudah menghadap, sudah memohonkan. Dan sudah berjanji melaksanakan apa yang diperintahkan. Namun setelah Allah turunkan kita sendiri yang mengkhianat suatu wujud daripada perintah Allah. Oleh karena itu kerusakan banyak yang mengolok-olok merupakan wujud daripada yang mengingkari suatu wujud daripada niat. Alhamdulillah hidup kita ini karena Allah. Kita hidup ini karena Allah. Hidupnya jasad karena sifat, hidupnya sifat karena rohani. Hidup rohani ini karena nafas. Dan hidupnya nafas ini karena nur. Oleh karena itu wujud daripada makom niat. Berangkat dari makom nur. Yang bersaksi kepada Rasul dan utusan. Menerima suatu wujud daripada perintah dari Allah. Maka nur ini. Kemudian ruh bersaksi, kemudian rohani, kemudian sifat. Benar-benar sifat ini tunduk kepada rohani, dan rohani tunduk kepada ruh, dan tunduk kepada nur, maka inilah niat yang sempurna. Namun kalau hanya niat, hanya bahasa, ini yang terjadi suatu keingkaran. Karena niat hanya bahasa. Dia berjanji, ya Allah, tolonglah hamba ya Allah, apabila engkau berikan pertolongan, maka aku banyak berbuat mulia. Namun setelah Allah uji dengan suatu kenikmatan, banyak yang mengingkari suatu wujud daripada janji terhadap perintah-perintah Allah. Maka Allah tenggelamkan. Allah musnahkan. Kerusakan umat akhir zaman tidak memperhatikan suatu makom niat. Alhamdulillah dengan wujud cinta kasih dari Nabi Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan agar makom-makom janji kita terjaga. Kita dari waktu subuh masih tetap masih di dalam waktu zuhur masih mengingat janji kita. Kemudian masih di dalam salat asar masih tetap memperhatikan janji kita. Masih di dalam makom maghrib masih tetap memperhatikan janji kita. Masih di dalam makom salat maghrib masih tetap memperhatikan makom janji kita. Janji kita melaksanakan perintah-perintah Allah. 10 perintah. Salat 5 waktu. Istinja junub air wudhu. Kemudian puasa zakat. Maka inilah yang dikandung 10 perintah Allah. Bermakom di makom 10. Berangkat dari pikiran, mata, telinga, mulut, dan hidung, kalbu, dubur, kemaluan, kaki, dan tangan. Inilah wujud daripada suatu wujud daripada niat yang benar-benar kita perhatikan. Pikiran tidak mengabaikan, pikiran tidak menggoda, mata tidak menggoda, telinga tidak menggoda, mulut dan hidung tidak menggoda,
Kolbu, dubur, kemaluan, kaki dan tangan tidak menggoda, karena benar-benar sudah dilandasi dengan niat dan usaha terhadap melaksanakan perintah-perintah Allah, maka inilah penghuni surga. Alhamdulillah, pada malam ini Ta'ilah Tua menghimbau kepada seluruh bagian Ta'ilah Tua Lombok dan seluruh penggemar di YouTube pada malam ini, perhatikanlah suatu wujud niat dan usaha. Benar-benar kalian perhatikan, benar-benar sudah berwujud, kalian tidak ingkari. Berarti makom-makom 10 ini mulia. Dan makom rohani ini saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Inilah yang mendapat suatu jaminan dari Allah. Namun kalau kalian hanya dalam suatu niat hanya bahasa, namun di dalam makom sifat masih berwujud jalim, inilah yang termasuk yang mengingkari suatu janji. Janji merupakan niat. Benar-benar melaksanakan perintah Allah, namun kalian sendiri yang mengingkari. Tanyakanlah di dalam diri kita masing-masing. Semoga seluruh bagian Ta'ilah Tua Lombok benar-benar dapat memahami. Hingga itu Ta'ilah Tua Lombok selalu memaparkan suatu perwujudan. Benar-benar memperhatikan suatu kalam. Kalam merupakan makom sifat. Kemudian kita masuk di dalam kalam rohani. Kemudian kita masuk di dalam kalamnya ruh. Kemudian kita masuk di dalam kalamnya nur. Nanti itu kita mengenal kalamnya Allah. Benar-benar perwujudan kalam, benar-benar yang telah kita terima, yang telah kita laksanakan, maka perwujudan secara sifat benar-benar mulia, perwujudan rohani mulia, dan sudah berwujud di dalam makom ruh. Inilah yang mengenal makom nur. Alhamdulillah dengan wujud daripada makom ilmu yang sudah digambarkan oleh Ta'ilah Tua Lombok, wujud cinta kasih. Apabila kalian benar-benar kembali ke jalan yang benar dan tidak mengingkari suatu wujud daripada niat kalian, maka wujud daripada kutukan ini akan dicabut oleh Allah. Namun kalau masih banyak yang mengingkari, mengabaikan wujud daripada niat dan usaha, maka Allah tambahkan bencana-bencana yang terjadi sekarang ini. Allah akan tenggelamkan, Allah datangkan suatu gempa bumi yang paling besar, akan mengakibatkan perwujudan tsunami. Oleh karena itu inilah wujud daripada janjinya Allah memurkai kepada keturunan-keturunan di akhir zaman ini yang telah mengingkari wujud daripada janji yang telah diingkari. Janji yang berwujud yang merupakan suatu yang mengingkari. Bacakanlah di dalam diri kita. Coba tempatkan. Apakah selama ini kita bukan termasuk orang yang mengingkari? Bagaimana kita bisa untuk hidup kekal? Maka janji kalian dijaga. Karena janji kalian benar-benar yang sudah menghadap Allah. Benar-benar janji kalian sudah menghadap Allah. Maka makom-makom sifat pikiran, mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kemaluan, kaki, dan tangan sudah terjaga. Karena sudah berjanji menghadap Allah, melaksanakan wujud perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Maka Nabi Sayyidina Muhammad memberikan syafaat. Kerusakan umat akhir zaman sudah selalu niat dan usaha. Namun setelah perwujudan secara realitas masih mengingkari, mengabaikan janji mereka. Benar-benar penghuni alam semesta ini benar-benar sudah berwujud janji. Sifat sudah berwujud janji. Rohani sudah berwujud janji. Tunduk kepada ruh. Perhatikan firman Allah. Allah memerintahkan bersujud kepada ruh. Ini firman Allah. Bagaimana tunduk kita terhadap ruh? Maka makom janji kita di dalam makom sifat dan rohani, maka benar-benar berwujud. Jangan ingkari. Mengingkari, mengabaikan atas perwujudan, maka inilah yang Allah turunkan suatu ajab.
Allah menurunkan adab. Kita renungi, bacalah di dalam diri kita. Oleh karena itu, Tailo Pitua menghimbau kepada seluruh bagian Tailo Pitua Lomo dan seluruh penggemar di YouTube. Apakah selama ini kita benar-benar tiap waktu niat, tiap waktu niat, tiap waktu niat, tiap waktu niat, tiap waktu niat? Apakah kalian tidak mengingkari niat kalian? Bagaimana kalian bisa mengenal cahaya surga? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya cahaya surga ini berangkat dari sifatnya Muhammad. Rohani Muhammad, ruhunya Muhammad, nurnya Muhammad, Muhammad Rasul, dan Muhammad utusan. Sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nuru Allah, kemudian kedirinya Allah. Inilah yang benar-benar umat akhir zaman yang berwujud melaksanakan, menempatkan perwujudan sifatnya Muhammad, memahami tentang rohani Muhammad, memahami tentang ruh Muhammad, memahami tentang nur Muhammad, dan memahami tentang Muhammad Rasul dan Muhammad utusan. Jika bukan karena engkau, wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan sesuatu. Aku ciptakan sesuatu karena engkau Muhammad. Aku ciptakan engkau Muhammad karena aku. Alhamdulillah, makom sifat 10 berangkat dari sifatnya Allah. Ini makom cahaya surga, surganya Allah. Kemudian rohani Allah, ruhu Allah, nur Allah. Inilah 4 inilah yang disebut nama Allah. Alhamdulillah. Kemudian nur Muhammad utusan, nur Muhammad Rasul, dan nur Muhammad makom bumi, dan nur Muhammad makom ruh bumi, dan kemudian rohani Muhammad. Kemudian sifatnya Muhammad, Nabi awal zaman dan Nabi akhir zaman, penutup seluruh para Nabi. Pahami, renungi suatu wujud daripada ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar kalian mengimani, menjalankan suatu wujud daripada niat. Benar-benar kalian sudah berniat, maka tempatkan wujud daripada kehusuan niat kalian. Niat kalian tidak diingkari. Niat kalian ucapkan sebutan. Namun niat kalian benar-benar terjaga perintah-perintah Allah. Maka inilah wujud daripada niat yang benar-benar yang sudah menerima, melaksanakan perintah Allah. Maka kalian sudah ditempatkan secara perwujudan dari berangkat dari makom sifat rohani dan ruh dan nur. Maka inilah niat yang diterima, yang tersambung ke Allah. Kebanyakan di akhir zaman ini sudah berjanji, niat itu adalah janji. Benar-benar bertobat. Setelah Allah ampuni segala macam dosanya, dan Allah memberikan suatu jaminan. Namun setelah dia mendapatkan suatu jaminan, dia kembali mengingkari suatu janjinya. Maka inilah yang Allah murkai. Wujud cinta kasih dari Ta'ilah Putu Halomo. Semoga seluruh para santri-santri benar-benar menjalankan suatu janji yang diperintahkan oleh Allah. Benar-benar janji kalian diperhatikan. Janji kalian diperhatikan. Tiap-tiap salat kita melaksanakan wujud daripada janji. Janji merupakan suatu niat. Niat merupakan suatu perwujudan usai. Janganlah kalian ingkari. Maka kalian benar-benar terjaga suatu niat dan usai. Maka inilah penghuni surga. Namun kalau kalian mengingkari dan mengabaikan atas janji kalian, kalian sendiri yang merasakan kemurkaan Allah di akhir zaman ini. Maka Ta'ilah Pitua menghimbau kepada kalian semua, perhatikan janji kalian tiap-tiap waktu.
tiap-tiap waktu. Semoga tiap waktu, begitu masa di waktu, janji kalian masih dalam perwujudan kesucian. Semoga kalian paham, melaksanakan wujud daripada perintah Allah yang telah disyariatkan, benar-benar sudah bermakom di dalam makom sifat dan sudah bermakom di makom rohani. Hingga itu suatu janji lisan, bagaimana janji lisan begitu masuk di dalam rohani, begitu janji lisan digoda. Apabila janji lisan tidak memahami makom ilmu, maka janji lisan ini terjadilah suatu keingkaran, mengabaikan atas janji-janji mereka, maka inilah yang dimurkai oleh Allah. Perhatikan suatu kebenaran yang benar-benar yang diajarkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, Ta'ilah Fitu menghimbau kepada seluruh bagian Ta'ilah Fitu Alamu dan seluruh penggemar di YouTube, mari kita renungi janji kita. Benar-benar kita berjanji melaksanakan salat, puasa, zakat, dan istinja junub, air wudhu. Benar-benar kita sudah berjanji melaksanakan, maka terjaga suatu perwujudan makom 10. Inilah yang difirmankan oleh Allah. 10 dilarang dan 10 perintah dan 10 perjanjian yang benar-benar yang sudah dipaparkan oleh Ta'ilah Fitu Alamu, benar-benar menjadi satu perenungan, dan umat akhir zaman kembali benar-benar menempatkan suatu wujud daripada niat, dan niat ini terjaga, benar-benar diperhatikan, maka inilah yang mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat jaminan dari seluruh para nabi-nabiullah. Karena nabi-nabiullah ini telah mensyariatkan perwujudan ilmu yang diterima. Alhamdulillah, dengan perwujudan suatu kitab suci, dengan yang sudah kita baca, kita sudah renungi, maka tempatkan di dalam perwujudan kita. Apakah selama ini kita tidak termasuk yang mengingkari janji kita? Kita lahir karena niat. Kita lahir karena niat. Niat merupakan janji. Makom ijab kabul. Perhatikan. Suatu perjalanan, suatu ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Semoga seluruh bagian Ta'ilah Fitu Alamu dan seluruh penggemar di YouTube benar-benar sudah memahami tentang niat dan usali, maka terjaga dan terpelihara. Berarti tidak ada lagi perwujudan yang mengingkari dan mengabaikan suatu wujud daripada janji, maka inilah yang penghuni surga. Karena Ta'ilah Fitu yang benar-benar yang sudah diperjalankan. Berangkat dari surga yang pertama, cahaya. Surga kedua, cahaya. Surga ketiga, cahaya. Surga keempat, cahaya. Surga kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Inilah 9 surga ini. Karena Ta'ilah Fitu yang benar-benar yang sudah diperjalankan. Apa yang terjadi kepada Nabi Sayyidina Muhammad, maka terjadi Ta'ilah Fitu Alamu. Alhamdulillah, Ta'ilah Fitu uji cinta kasih kepada kalian semua. Benar-benar kalian mengimani, menjaga suatu makom janji kalian. Maka janji kalian ini benar-benar yang selalu menghadap Allah. Janji kalian menghadap Allah dan tidak akan tergoda. Oleh karena itu, pahamilah ilmu. Oleh karena itu Allah berfirman, menuntut ilmu itu diperintahkan oleh Allah. Benar-benar ilmu ini direnungi dan dipahami, maka kalian sendiri akan penghuni-penghuni surga. Karena Ta'ilah Fitu yang dapat memahami tentang makom surga. Oleh karena itu suatu perwujudan, semoga seluruh bagian Ta'ilah Fitu Alamu dan seluruh penggemar di YouTube tidak termasuk yang mengingkari niat dan tidak mengingkari usali. Benar-benar niat dan usali terjaga, maka makom-makom sifat pikiran mulia, sifat mata mulia
telinga, mulut, dan kolbu, dubur, kemaluan kaki dan tangan mulia, maka inilah yang mendapat jaminan surga. Allah jamin dengan surgaku. Dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar seluruh bagian tahiyat itu alamu pada malam ini merenungi dan memahami apa yang dikandung ilmu-ilmu yang sudah dipaparkan oleh tahiyat itu alamu. Allah berikan keberkahan apabila kalian mengimani, menjaga suatu makom niat dan usalli, dan Nabiullah Sayyidina Muhammad memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.